Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah berpikir out of the box. Nah, box di sini adalah teman-teman sekalian, artinya secara harfiah itu berpikir di luar batasan. Jadi box itu persegi 4 ya. Jadi kita berpikir di luar box, jadi di luar batasan. Nah, tujuan saya menyampaikan ya topik ini kepada teman-teman sekalian supaya teman-teman terbiasa berpikir yang berbeda dengan yang lain, berpikir kritis supaya menjadi pribadi yang kreatif. Nah, berpikir out of the box ini artinya kita harus berani melakukan sesuatu yang berbeda ya, yang berbeda dengan keadaan umum agar kita bisa lebih maju ya. Jadi dari keadaan yang sekarang ini. Mustahil rasanya jika kita ingin mengharapkan hasil yang berbeda, tapi yang kita usahakan sama itu juga dari hari ke hari. Tapi kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat ini maknanya bahwa kita harus berubah dan berbeda ya, berbeda dari keadaan sekarang menuju ke keadaan yang baru ya. Jadi apa artinya bahwa dalam hal ini saya ingin memotivasi teman-teman jangan melakukan itu saja ya, supaya kita dapat mencapai tujuan apa yang kita harapkan masing-masing. Yang menulis skripsi tujuannya apa, pelajar punya tujuan apa, yang menulis tesis, yang menulis disertasi, siapapun itu kita masing-masing punya tujuan. Nah, kalau tujuan itu sudah kita canangkan, kita harus mencapainya dengan cara yang berbeda gitu ya, supaya kita mendapatkan sesuatu yang berbeda pula dari kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Kita artinya harus keluar dari kotak. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan out of the box. Nah, berpikir out of the box ini yaitu cara kita berpikir dari sudut pandang yang lain ya. Jadi kalau orang-orang mengambil, katakanlah kalau dari arah ya, orang-orang berpikir ke arah barat, kita berpikir ke arah yang lain ya. Tapi juga tidak berdekatan, oh kita berpikir ke arah timur, bukan, tapi kita berpikir ke arah utara dan selatan yang betul-betul berbeda sekali dengan kebanyakan orang. Jadi dari berpikir out of the box ini, maka kita akan mendapatkan ide-ide baru ya. Jadi mahasiswa harus kaya akan ide-ide baru. Jadi jangan menjadi mahasiswa yang terkungkung ada di dalam kotak, itu maksudnya ya. Lalu yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari kotak itu. Artinya keluar dari kebiasaan yang lama. Nah, tentu kita harus tahu caranya supaya mahasiswa juga segera keluar dari kotak tadi yang dimaksudnya. Jadi yang pertama adalah karena kebiasaan orang pada umumnya adalah nyaman di situasinya yang saat ini, maka yang pertama yang harus kamu lakukan, yang harus kita lakukan, yang harus teman-teman lakukan adalah keluarlah dari zona nyaman. Itu yang pertama. Dan ini tidak mudah ya. Karena apa? Umumnya orang tidak mau berubah ya, tidak mau berubah karena takut gagal ya. Jadi tidak mau repot gitu ya. Nanti repot kalau keluar dari zona nyaman, dari yang apa yang dirasakan, yang dilakukan saat ini, dan juga takut gagal. Nanti kalau gagal gimana gitu ya. Jadi nomor satu, keluarlah dari zona nyaman. Sehingga kalau kita keluar, kita sudah tidak lagi terbuai dalam situasi yang sekarang ini. Jika ini terjadi, maka kalau kita terbuai dengan situasi yang sekarang ini, yang nyaman dengan situasi yang sekarang ini,
maka kita tidak akan pernah keluar dari kotak itu. Karena kan sudah nyaman gitu tadi ya. Jadi kalau terus-menerus berada di dalam zona nyaman, ini akan menjadi penghalang bagi perubahan ya. Saya ulangi, jadi keluarlah dari zona nyaman. Yang kedua, caranya adalah berani berbeda dari keadaan umum. Ya, ini harus dilatih ya. Jadi kalau misalnya guru, orang tua itu juga harus melatih anak-anaknya, putra-putrinya diberi kesempatan untuk punya pendapat berbeda ya. Supaya nanti kelak menjadi remaja, menjadi dewasa, mahasiswa ya, itu sudah terbiasa punya pendapat yang berbeda dari keadaan umumnya. Yang ketiga adalah terbuka terhadap kritik ya, terhadap kritik. Nah, tentu saja terimalah kritik itu dengan rendah hati ya. Jadi jangan takut dikritik orang lain. Yang keempat, cara yang keempat adalah berani mengambil resiko. Ya, jangan takut gagal. Setiap keputusan pasti ada resiko yang kita terima gitu. Jadi takut gimana nanti resikonya, gimana nanti kalau gagal. Jadi kalau selama kita takut gagal, itu artinya kita tidak akan pernah keluar dari kotak tadi, tidak akan pernah keluar dari zona nyamannya. Jadi harus berani gagal ya. Bagi orang-orang yang tidak pernah berani gagal, berarti tidak akan pernah melakukan sesuatu yang baru gitu ya. Yang kelima ya, tentu ini ada banyak cara ya, saya tidak akan terlalu banyak memberikan. Yang inti saja supaya pelajar dan mahasiswa cepat berubah ya. Yang kelima, bergaulah dengan orang-orang yang senantiasa berpikir positif ya. Jadi pandangannya itu selalu positif ya. Jadi jangan diarahkan kepada hal-hal yang negatif ya. Jadi siapa teman-teman kita yang bergaul dengan kita sehari-hari, carilah orang-orang yang punya pandangan positif, punya masa depan yang cerah gitu, cara berpikirnya kreatif dan inovatif. Jadi kamu tidak takut melalui proses-proses yang menuju perubahan tadi ya. Kalau bergaulnya dengan orang-orang yang penakut juga sama dengan kamu, dengan teman-teman sekalian, kita nggak ada yang menarik gitu ya. Nggak ada yang menarik diri kita untuk menjadi berani ya. Jadi bertemanlah dengan teman-teman yang berpikir positif, yang pemberani, yang kreatif ya, inovatif. Jadi itulah yang harus mengelilingi kita sehari-hari ya, supaya kita mengalami perubahan ya, dari sesuatu yang konvensional menjadi yang modern. Nah teman-teman sekalian, sekarang saya ingin sampaikan kenapa saya memotivasi teman-teman pelajar dan mahasiswa untuk berpikir out of the box. Tentu ada manfaatnya ya. Yang pertama adalah kita akan mampu berpikir kreatif dan inovatif. Kalau kita sudah keluar dari box ya, sudah keluar dari kebiasaan lama, sudah keluar dari berpikir yang tradisional, yang konvensional. Jadi harus sesuai ya. Kita teman-teman pelajar dan mahasiswa berada di zaman modern ya, era globalisasi, era teknologi, era informasi. Maka cara berpikirnya juga harus menyeimbangkan dengan eranya gitu ya. Jangan sampai kita tertinggal. Yang kedua, kalau teman-teman sudah out of the box ya, kita akan mampu menjadi problem solver ya, bukan menjadi orang-orang yang menimbulkan masalah ya, tapi justru menjadi problem solver. Orang-orang yang mampu berpikir menyelesaikan berbagai masalah karena wawasannya luas ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang mampu keluar dari zona nyaman, dari kotaknya, itu akan mempunyai wawasan berpikir yang luas, yang berbeda dari kebanyakannya, yang berbeda dari orang-orang yang berpikir secara umum.
Jadi kesimpulannya jangan takut ya untuk berpikir dan bersikap berbeda dari keadaan umum kalau memang kita yakini itu adalah benar ya. Jadi misalnya begini, kita tidak akan takut mengatakan iya pada saat orang-orang di sekeliling kita mengatakan tidak pada satu hal. Tapi kita yakini itu adalah iya, kita setuju, kita lakukan. Atau sebaliknya, orang-orang kebanyakan yang ada di sekitar kita ya mengatakan iya terhadap sesuatu, setuju terhadap sesuatu, tapi kita berpikir berbeda. Ini tidak boleh saya lakukan ini. Saya punya pendapat berbeda. Saya sendirian mengatakan tidak ya untuk hal itu misalnya. Maka katakanlah itu, maka bersikaplah yang berbeda itu. Nggak apa-apa kalau kita sudah meyakini bahwa kita harus mengatakan tidak dalam satu hal tertentu ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak cara, tapi saya tadi sampaikan 5 itu yang utama. Mari kita berpikir out of the box supaya kita segera melakukan perubahan, segera mencapai cita-cita yang sudah kita canangkan. Tanamkanlah cita-cita itu yang besar, yang tinggi. Jangan khawatir. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.